Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Pandi Putusandi Aprianti dengan NIM 2024 mahasiswa program studi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Bali. Sebagai calon guru seni yang profesional, saya meyakini bahwa penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan kompetensi fundamental dalam proses pendidikan. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen pedagogis untuk mentransformasikan pengetahuan, nilai, dan keterampilan kepada peserta didik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan opini mengenai peran bahasa Indonesia dalam menjembatani penggunaan istilah lokal pada pembelajaran tari Bali guna mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas sesuai dengan Sustainable Development Goals, khususnya tujuan keempat yaitu Quality Education atau pendidikan berkualitas. Pembelajaran seni pertunjukan khususnya tari Bali memiliki karakteristik yang syarat dengan istilah teknik dan terminologi lokal seperti agem, tandang, tangkis, dan tangkep. Terminologi tersebut mempresentasikan konsep gerak, ekspresi, dan sikap tubuh yang menjadi unsur esensial dari tari Bali. Permasalahan muncul ketika istilah-istilah tersebut digunakan tanpa penjelasan yang memadai. Peserta didik yang berasal dari luar Bali berpotensi mengalami hambatan pemahaman karena tidak memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang sama. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi pedagogis apabila guru tidak mampu mengartikulasikan konsep secara jelas dan logis. Maka, proses transfer pengetahuan ini menjadi kurang optimal. Dampaknya, peserta didik dapat mengalami miskonsepsi terhadap materi, kehilangan kepercayaan diri, mengalami kesulitan mengikuti praktik, dan tidak memperoleh pengalaman belajar yang setara. Situasi tersebut bertentangan dengan prinsip SDGs yang keempat, yang menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu bagi semua. Menurut saya, bahasa Indonesia berperan sebagai medium akademik yang menjembatani pengetahuan lokal dengan kebutuhan pembelajaran yang bersifat inklusif. Sebagai calon guru seni, kita harus mampu menginterpretasikan istilah lokal ke dalam penjelasan yang komunikatif. Sebagai contoh, istilah agam dapat dijelaskan sebagai sikap dasar tubuh yang berfungsi sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter gerak tari Bali. Selain komunikasi verbal, guru perlu menerapkan metode demonstrasi agar peserta didik memperoleh pemahaman konseptual sekaligus pengalaman praktik. Penggunaan diksi yang tepat, kalimat efektif, dan struktur penalaran yang sistematis akan meningkatkan kejelasan informasi serta meminimalisir kesalahpahaman. Guru juga perlu membangun komunikasi dua arah dengan memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan mengonfirmasi pemahaman mereka. Dengan demikian, kemahiran berbahasa Indonesia akan meningkatkan efektivitas pembelajaran, memperkuat pemahaman konseptual, mendorong partisipasi aktif peserta didik, dan mewujudkan pendidikan seni yang inklusif. Bahasa Indonesia dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana intelektual untuk mentransformasikan kekayaan budaya lokal pada generasi muda secara terstruktur dan bermakna. Berdasarkan uraian tersebut, saya menegaskan bahwa kemahiran berbahasa Indonesia merupakan kompetensi esensial bagi seorang guru seni. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik memungkinkan guru menjelaskan istilah lokal Bali secara akurat, sistematis, dan mudah dipahami oleh peserta didik dari berbagai latar belakang. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran seni pertunjukan, tetapi juga mendukung terciptanya pendidikan yang inklusif dan berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam SDGs khususnya yang keempat.
Sebagai calon guru seni yang profesional, saya menyadari bahwa tugas pendidik bukan sekedar mengajarkan gerak, nada, atau ekspresi, melainkan juga mencerdaskan kehidupan bangsa melalui komunikasi yang efektif, ilmiah, dan bermakna. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi berbahasa Indonesia sebagai modal utama dalam mewariskan seni dan budaya kepada generasi penerus. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam budaya.